Perkenalkan, nama saya Jepres RS Paredi Saragi, NIM 1903420534. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah telah kurikulum. Soal yang pertama yaitu jelaskan apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pembangunan kurikulum. Menurut saya, kurikulum saat ini sudah sangat sesuai dengan prinsip pemahaman kurikulum. Ada prinsip yang pertama itu ada prinsip relevansi. Kurikulum yang berlaku saat ini sudah sangat relevan dengan keadaan masyarakat dan juga perkembangan iptek yang sudah ada saat ini, dengan menekankan pada pendidikan karakter. Kedua ada prinsip relevansi. Kedua ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum saat ini telah memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Guru juga bebas dalam menerapkan model-model pembelajarannya yang membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Pada kurikulum ke-13, kesinambungan bahan ajar sudah sangat sesuai, serta antara bidang studi yang diajarkan sudah memiliki kesinambungan antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Pada kurikulum K13 sangat efektif untuk menjawab tantangan yang ada di masa saat ini. Kurikulum K13 yang dipakai saat ini juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Nah, dari jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal tentang menyongsong implementasi kurikulum 2013, sebuah harapan dan tantangan. Saya mendapat bahwa ada beberapa penyebab perubahan kurikulum pendidikan Indonesia, yaitu dari kurikulum dari kurikulum 2016 ke kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada fenomena negatif yang mengemuka. Perubahan kurikulum 2016 menjadi kurikulum K13 salah satu penyebabnya adalah beberapa fenomena negatif dari peserta didik, seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi. Nah, hal ini yang menyebabkan perubahan kurikulum itu terjadi, serta yang melandasi kurikulum K13 yang menekankan terhadap pembentukan karakter. Kedua ada persepsi masyarakat. Perubahan kurikulum disebabkan oleh adanya persepsi masyarakat yang memandang bahwa kurikulum 2016 terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, terlalu membebani siswa, serta kurang bermuatan karakter. Nah, dari prinsip pengembangan kurikulum tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum dari 2006 ke 2013 itu karena masyarakat melihat bahwa pendidikan karakter di sekolah itu sangat minim. Nah, hal itulah yang menyebabkan kurikulum dari 2016 berubah menjadi kurikulum K13. Kedua ada kompetensi di masa depan. Ketiga ada kompetensi di masa depan. Kurikulum 2006 perlu dirubah guna menyiapkan para peserta didik menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Nah, hal ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik kita untuk menghadapi perkembangan iptek yang ada. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua.
yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang berlaku saat ini. Dari jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal perbandingan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan kurikulum K13 di SMA 1 Sinjaitura. Di sini dijelaskan bahwa kelebihan dari kurikulum K13 yaitu pada kurikulum K13 siswa lebih ditekankan pada berpikir secara kreatif, inovatif, cepat tanggap, dan juga melatih keberanian dari seorang siswa. Kelebihan selanjutnya yaitu kurikulum K13 ini menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik merupakan objek belajar yang proses belajar berlangsung secara alamiah dan bentuk bekerja dan pengalaman berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer ilmu pengetahuan. Nah, di jurnal ini juga dijelaskan bahwa kekurangan dari kurikulum K13 yaitu banyak guru yang salah, kaprah, atau belum siap dalam menerapkan kurikulum K13. Kurikulum K13 ini menuntut guru agar kreatif. Dan di Indonesia, tidak semua guru memiliki kekreatifan tersebut. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Nah, pertama itu ada dari pemerintah. Dalam rangka menjamin keberhasilan kurikulum saat ini, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab. Berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000 nomor 18A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum saat ini, pemerintah memiliki kewajiban itu yang pertama itu penyiapan anggaran dana seperti dana BOS. Kemudian ada penyiapan naskah buku, kemudian ada penyimpanan anggaran distribusi buku. Setelah itu pemerintah juga berkewajiban memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang penerapan kurikulum K13 serta menyiapkan materi dan mentoring serta evaluasi kepada guru. Yang kedua ada dari guru. Guru juga berperan aktif dalam penerapan kurikulum yang berlaku saat ini. Yang dapat dilakukan guru antara lain itu dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam hal ilmu pengetahuan dan cara penyampaian materi serta mengikuti program pemerintah yang meningkatkan profesionalitas dalam menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Nah, pertama itu ada dari pemerintah. Dalam rangka menjamin keberhasilan kurikulum saat ini, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab. Berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000 nomor 18A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum saat ini, pemerintah memiliki kewajiban itu yang pertama itu penyiapan anggaran dana seperti dana BOS. Kemudian ada penyiapan naskah buku, kemudian ada penyimpanan anggaran distribusi buku. Setelah itu pemerintah juga berkewajiban memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang penerapan kurikulum K13 serta menyiapkan materi dan mentoring serta evaluasi kepada guru. Yang kedua ada dari guru. Guru juga berperan aktif dalam penerapan kurikulum yang berlaku saat ini. Yang dapat dilakukan guru antara lain itu dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam hal ilmu pengetahuan
dan cara penyampaian materi serta mengikuti program pemerintah yang meningkatkan profesionalitas dalam menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini.